Hadirin sekalian, kemudian kita akan masuk pada bahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan bepergian tanpa mahram bagi wanita. Bepergian tanpa mahram bagi wanita. Di sini Syaukalawi menukil dua dalil ya. Di sini Syaukalawi menukil dua dalil berkaitan dengan masalah bepergian tanpa mahram bagi wanita. Namun demikian akan kita tambahkan. Hadirin sekalian, hukum asal dari wanita itu adalah dia diperintahkan untuk berdiam diri di rumah. Ya, hukum asal dari wanita itu adalah dia diperintahkan untuk berdiam diri di rumah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kata Allah kamu tetap di rumah. Jadi para wanita itu diperintahkan apa? Untuk diperintahkan berdiam diri di rumah. Dan ini hukum asalnya. Wanita itu memang hukum asalnya berdiam diri di rumah. Nah, kadangkala ada hal, ada faktor yang membuat wanita itu pergi keluar rumah. Katakanlah misalnya safar ya. Safar misalnya. Namun sebelum kita masuk pada bahasan kita, ada baiknya jika kita mengetahui masalah safar ini, perjalanan jauh. Ya, hadirin sekalian, para ulama itu berbeda pendapat di dalam menentukan suatu perjalanan itu apakah tergolong safar atau tidak. Para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang menentukannya dengan jarak yang baku. Ada ulama yang mengembalikannya kepada urf atau kebiasaan. Ada ulama yang menilai dari tujuan dari perjalanan. Ya, oke lah kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah saja. Ya, kita menggunakan jarak baku. Kita gunakan jarak baku, yaitu jarak Qasar Solet 84 kilometer. Kita menggunakan jarak Qasar Solet yaitu 84 kilometer. Jadi misalnya kalau kita dalam perjalanan katakanlah dari Sambas ke Pontianak, itu kan jaraknya itu 200 kilometer lebih ya. Di atas 200 kilometer. Maka itu sudah terhitung safar. Itu sudah terhitung safar. Baik. Uh, di sini Syaitallah menukil dua dalil berkaitan dengan masalah ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adzi mahram." Janganlah seorang wanita bepergian kecuali disertai mahramnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, siapa mahram wanita? Tadi di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya. Siapa mahram wanita? Kalau sesama wanita boleh tidak? Tidak boleh. Wanita dan wanita lainnya itu bukan mahram. Ya, meskipun dalam safar itu wanita itu ditemani misalnya 1.000 wanita, tetap nggak boleh. Karena wanita itu bukan mahram bagi wanita lain. Lalu siapa mahram wanita? Ya, maka kita tegaskan lagi bahwa dia bisa dilihat dari tiga sisi.
Dia bisa dilihat dari tiga sisi. Jadi wanita itu boleh safar dengan tiga kelompok orang ini. Yang pertama adalah dari kelompok pertama dari orang yang memiliki hubungan nasab dengannya. Dengan ayah, wanita boleh safar dengan ayahnya. Ya termasuk kakek dari pihak ibu dan ayah. Ataupun dengan anak laki-laki. Ya termasuk juga cucu dari anak laki-laki atau anak perempuan. Cucu laki-laki ya. Baik dari anak laki-laki atau anak perempuan. Atau saudara laki-laki sekandung. Abangkah, adekkah, baik seayah, seibu, atau sekandung. Paman. Jadi wanita itu boleh safar dengan pamannya. Baik dari paman pihak ayah atau pihak pihak ibu. Baik sekandung, seayah, atau seibu. Kemudian keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki. Jadi kalau misalnya tante itu mau safar, itu boleh tuh minta temenin sama mahramnya, keponakannya. Boleh. Ya. Itu yang dari sisi nasab. Ada yang dari sisi karena pernikahan, ayah mertua misalnya, anak tiri, menantu laki-laki, atau suami dari ibu, berarti ayah tiri ya. Setelah ayah tiri itu berhubungan badan dengan ibu kandung. Kemudian mahram karena persusuan. Ini anak tegaskan lagi ya. Orang yang disebut sebagai saudara sepersusuan itu apabila bayi yang disusui ibu kita itu minimal 5 kali sampai kenyang dan di bawah usia 2 tahun. Bayi itu di bawah usia dua tahun. Kalau sampai dianya netek ke ibu kita sebanyak 5 kali sampai kenyang dan di bawah usia 2 tahun, maka dia saudara atau saudari sepersusuan kita. Maka dari pihak wanita yang menjadi mahram dari saudara sepersusuan ini adalah ayah susuannya. Ayah susuannya, suami dari ibu susuan atau saudara laki-laki sepersusuan. Paham ya? Maksudnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi SAW punya ibu susuan, ya. Nabi SAW punya ibu susuan yaitu Halimah. Maka anaknya Halimah itu ada perempuan, dia boleh safar bersama Nabi SAW. Karena jatuhnya apa? Saudara sepersusuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, atau anak laki-laki dari saudara sepersusuan. Keponakan saudara sepersusuan. Jadi kalau misal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya anak laki-laki, ya, misalnya, tapi memang Nabi SAW punya anak laki-laki, tapi semuanya itu meninggal di waktu kecil ya, seperti Al Qasim, Ibrahim, itu putra Nabi SAW. Nabi SAW memang punya putra laki-laki, tetapi semuanya wafat di waktu kecil. Kalau misalnya katakanlah putranya Nabi SAW itu sampai besar, maka putranya Nabi itu juga termasuk mahramnya dari putri Halimah. Sehingga mereka itu kalau mau safar itu boleh putri Halimah minta temankan sama putranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Hadirin sekalian. Jadi dalam hadis yang pertama tadi bahwasanya
Kata Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa janganlah seorang wanita bepergian kecuali dengan mahramnya. Dijelaskan oleh Syekh Talawi bahwa larangan ini umum dan mencakup semua jenis bepergian baik untuk haji, ya. Namun demikian kalau masalah haji ini para ulama pun beda pendapat, ya. Beda pendapat. Boleh tidaknya wanita itu haji yang wajib, ya. Boleh tidaknya wanita haji dengan tidak menyertakan mahramnya. Para ulama berbeda pendapat, ya. Kemudian safar dengan tujuan rekreasi maupun yang lainnya. Karena apa? Keluarnya wanita tanpa disertai mahram untuk bepergian menimbulkan banyak banyak masalah. Yang paling berbahaya adalah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping banyaknya masalah yang mungkin mengenai wanita, banyak juga kerusakan yang akan ditimbulkan. Di antaranya adalah dia tidak tahu dengan siapa dia akan duduk bersebelahan di dalam pesawat atau bis. Dengan pundak siapakah pundaknya akan berdempetan. Dengan kaki siapakah kakinya akan bersentuhan. Dengan laki-laki atau perempuankah? Adakah ia seorang yang beradab? Ataukah orang yang kurang ajar yang dengan leluasa menikmati bersentuhan dengannya dengan alasan tidak sengaja? Kita pun tidak tahu apakah pesawat itu akan mendarat di bandara yang dituju atau karena sebab buruknya cuaca sehingga ia mendarat di tempat lain secara darurat misalnya. Cerita tentang kejadian semacam ini banyak sekali, kata Syekh Pahlawi. Makanya ketika wanita akan bepergian safar, ya, maka dia mesti dengan mahram, ya. Dan mahram itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama dia adalah seorang muslim. Dan yang kedua adalah laki-laki. Jadi kalau wanita itu safar minta ditemenin sama wanita lainnya, meskipun ada hubungan nasab, itu nggak boleh. Karena wanita dengan wanita lainnya itu bukan mahram. Kemudian sudah balik. Jadi nggak boleh misalnya seorang wanita itu safar dengan adiknya misalnya yang masih berumur 5 tahun. Kok kamu safar? Loh kan aku safar dengan mahramku. Mana mahrammu? Ini nih adikku 5 tahun. Nggak boleh hadir. Dia mesti balik. Kemudian berakal sehat. Jadi misalnya saudaranya itu gila, ya nggak boleh juga safar dengannya begitu, nggak boleh. Anak yang sudah tamyiz tapi belum balik itu belum bisa dikatakan mahram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abuha, aw ibnuha, aw zaujuha, aw akhuha, aw zu mahramin minha. Anak, ayah, anak laki-laki, suami, saudara laki-laki, atau mahramnya. Sehingga anak yang masih kecil, meskipun tamyiz, tapi belum balik, dia belum termasuk mahram. Sehingga tidak boleh wanita safar dan yang menjadi mahramnya itu anak-anak yang belum balik. Itu tidak boleh. Hadirin sekalian, itu adalah dalil yang dinukil oleh Syekh Talawi dalam tulisan beliau. Nah, hadirin sekalian, hukum asalnya safar bagi wanita itu termasuk mukimnya tanpa suami atau tanpa mahram pada jarak, ya kita tadi sudah sepakat ya 84 km. Ini diharamkan. Dan larangan ini ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu thalathan illa ma'a mahram."
hendaklah wanita tidak bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Jadi wanita tidak boleh safar kecuali dengan mahramnya. Lalu bagaimana misalnya saya punya adik perempuan, saya perempuan, punya adik perempuan, boleh enggak saya safar dengan adik perempuan? Enggak boleh. Dia perempuan, jadi dia bukan mahram. Dengan ibu gimana? Juga enggak boleh. Ibu bukan mahram bagi perempuan. Berarti yang boleh dengan adik laki-lakinya yang sudah balik, abang laki-lakinya, dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan pamannya, itu dari jalur laki-laki, bukan dari jalur perempuan. Hadirin sekalian, para ulama sepakat berkaitan dengan safar yang dilakukan oleh wanita tanpa menyertakan mahram, ya, atau tanpa suami itu dibolehkan dengan dalam beberapa keadaan. Jadi ini adalah keadaan di antara keadaan yang membolehkan seorang wanita itu safar tanpa mahram atau suami. Yang pertama adalah misalnya pergi hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Maka boleh wanita itu safar ke negara muslim dalam rangka menyelamatkan diri dan iman. Kemudian yang kedua, khawatir pada keadaan diri wanita. Misalnya wanita itu diam atau tinggal di suatu lokasi dan lokasi itu berbahaya bagi, apakah berkaitan dengan nyawa atau kehormatan, maka boleh dia safar tanpa mahram. Atau misalnya dalam rangka melunasi utang atau mengembalikan barang titipan, maka boleh dia safar tanpa mahram. Atau dia melakukan nusyuz, dia membangkang pada suaminya tuh lari dari rumah. Kebetulan karena ya, qadarullah beda negara, lari ke negara asal. Tiba-tiba sadar, oh ternyata aku durhaka dengan suamiku. Balik lagi ke negara suaminya. Boleh. Ini kondisi yang dibolehkan tanpa dia safar dengan mahram atau suaminya. Maka ini adalah beberapa keadaan yang membolehkan wanita safar tanpa mahram atau tanpa suami. Lalu bagaimana misalnya wanita yang safar ya dan kecil kemungkinan safarnya itu bersama mahram. Misalnya dia tujuan safarnya itu misalnya untuk kuliah kedokteran misalnya. Ya kita lihat saja, kita lihat saja. Tujuan dia kuliah itu apa? Tujuan dia kuliah itu apa? Misalnya dia tinggal di tempat terpencil ya, dia tinggal di tempat terpencil dan tidak ada sama sekali dokter perempuan kecuali dokter laki-laki, sehingga pasien perempuan yang melayani dokter laki-laki. Maka kepergian wanita ini dengan tujuan agar ada dokter perempuan di desanya, di kampungnya, di daerahnya. Maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Karena memang kondisi yang mengharuskan. Menimbang madarat yang ditimbulkan. Jika semua wanita berpikir dia tertahan di rumah, sehingga dia tidak melakukan safar, dia tidak belajar ilmu kedokteran misalnya, sehingga dokter perempuan semakin sedikit dan didominasi oleh dokter laki-laki, sehingga nanti muslimah yang berobat pun akhirnya ke dokter laki-laki, maka lebih baik ada sebagian dari wanita yang belajar ilmu kedokteran.
Loh gimana? Kan wanita nggak boleh safar tadi dijelaskan kan. Gimana? Kan terjadi ikhtilat lagi, terjadi misalnya dosennya adalah yang laki-laki dan apa namanya besar kemungkinan akan terjadi interaksi sentuhan dan lainnya. Maka ada sebuah nasihat yang sangat berharga sekali yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, orang yang cerdas, orang yang alim, bukan orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk, kata beliau. Akan tetapi orang yang alim, orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang terburuk dari dua keburukan. Maka kadangkala kita dalam kehidupan ini, kita dihadapkan pada dua pilihan. Oke, kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, kebaikan misalnya, maka orang yang cerdas adalah orang yang tahu mana di antara dua kebaikan itu yang paling terbaik, yang paling besar impact-nya nanti untuk keselamatannya di akhirat. Misalnya apa? Salat duha, salat duha. Salat duha antara dua rakaat dan salat duha antara yang 4 rakaat. Dua-duanya ini sama-sama baik dan kebaikan. Akan tetapi kata Syekhul Islam, orang yang cerdas itu dia bisa memilih mana yang terbaik di antara dua kebaikan. Kita pikir saja secara logika. Sholat duha yang dilakukan 2 rakaat dengan 4 rakaat, mana yang lebih baik? 4 rakaat. Kita bisa memilih. Karena 4 rakaat itu secara kuantitas lebih banyak. Dan tentu impactnya lebih besar nanti di akhirat kita. Daripada yang 2 rakaat. Sama-sama kebaikan nih. Tapi mesti nilainya berbeda. Namun dalam kehidupan ini kita tidak senantiasa dihadapkan pada kebaikan saja. Idealnya kita harus dihadapkan pada dua kemungkinan kebaikan atau keburukan. Ada kondisi terburuk di mana kita dihadapkan pada dua persoalan. Dua persoalan itu adalah kita memilih dua keburukan. Salah satunya kita pilih. Maka kita harus melihat dan kita harus tahu mana yang lebih kecil mudarat. Karena kita harus memilih. Contoh, antum mau menikah misalnya. Pilih menikah dengan musik, maksudnya pernikahannya diiringi musik, atau enggak nikah sama sekali. Karena musik haram ya, haram. Antum pilih nikah dengan musik yang haram, karena memang hukum asal musik itu haram, atau pilih gagal nikah karena menolak menggunakan musik dalam pernikahan. Pilih yang mana? Pilih nikah tetap dengan menggunakan musik meskipun haram. Kenapa? Karena kalau nggak jadi nikah, besar kemungkinan akan terjatuh dalam perzinahan. Sehingga mudaratnya lebih besar jika batal menikah. Ya udah nggak apa-apa istighfar. Sambil nikah jadi putar musik, ya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu dalam kehidupan. Begitu juga dengan misalnya tadi masalah apa yang kita bahas. Wanita belajar ilmu kedokteran. Coba antum bayangkan, jika semua wanita berpikiran sama, jika semua wanita berpikiran sama bahwa dia nggak boleh belajar kedokteran ya karena mesti safar, maka dokter wanita itu akan punah dan didominasi oleh dokter laki-laki. Otomatis muslimah mesti berobat dengan dokter laki-laki. Maka ya mau nggak mau mesti harus ada tuh ya wanita yang belajar ilmu kedokteran. Karena dia harus menimbang, kita juga harus mempertimbangkan. Jika tidak ada sama sekali dokter perempuan,
maka mudaratnya lebih besar lagi. Akhirnya kaum muslimah berobat dengan dokter laki-laki. Pemeriksaan itu kan kadang-kala ada mesti sentuhan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi silahkan saja wanita yang belajar ilmu kedokteran, ya, belajar ilmu kedokteran, silahkan. Tapi tetap memperhatikan adab-adabnya dan maksimalkan untuk meminimalisasi, ya, maksimalkan dalam rangka meminimalisasi terjadinya pelanggaran syariat. Meskipun tidak sepenuhnya nanti akan terbebas dari pelanggaran syariat, akan tetapi kita minimalkan begitu, ya, kita minimalkan. Ya tujuan kita juga agar tidak terjadi madarat yang lebih besar, ya. Nah, kemudian wanita itu juga, ya, boleh safar tanpa mahram atau tanpa suami jika memang alasannya itu disyariatkan atau diperbolehkan. Tadi seperti kita contohkan, wanita mau belajar ilmu kedokteran. Karena jika tidak ada wanita yang belajar ilmu kedokteran, akhirnya muslimah berobat dengan dokter laki-laki. Mudaratnya lebih besar. Efeknya apa? Wanita harus safar jadinya kan. Nah, maka syarat yang membolehkan wanita bersafar tanpa mahram dan tanpa suami. Yang pertama adalah jalan itu dipenuhi rasa aman. Walhamdulillahirabbil alamin, sekarang kondisi jalan kita itu relatif aman, ya. Meskipun ya kalau malam ya kadangkala terjadi apa ya? Begal segala macam gitu. Tapi kalau siang ya alhamdulillah lah. Kemudian selamat dari godaan. Jadi mesti fokus ya. Kalau tujuannya memang mau kuliah kedokteran, ya, fokus. Jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Fokus. Kemudian safar wanita ditemani oleh wanita yang thiqah, yang terpercaya, misalnya temannya. Silahkan. Kemudian dalam safar itu wanita tetap menggunakan pakaian syar'i, memperhatikan adab dan akhlak. Karena banyak wanita di zaman ini kalau safar itu dia menabrak hukum, pakai pakaian yang ketat, pakai minyak wangi sebanyak-banyaknya, pakai pakaian yang menarik, nggak boleh. Kemudian safarnya dengan angkutan umum dan ditemani wanita yang terpercaya. Wanita yang terpercaya. Kemudian dia mukim atau menetap dengan wanita terpercaya yang dikenal dengan ketakwaan dan berakhlak yang lurus. Ya. Jadi ini adalah beberapa syarat yang membolehkan wanita bersafar tanpa mahram. Selama tujuan dari safarnya itu disyariatkan atau dibolehkan. Tapi kalau tujuannya sekedar rekreasi, liburan, boleh dari mananya tuh? Gak ada urgensinya. Tapi kalau tujuannya belajar ilmu kedokteran, itu kan ada urgensinya. Belajar ilmu kebidanan, belajar ilmu keperawatan, itu ada urgensinya. Dan di dalam proses belajar, meskipun terjadi ya pelanggaran, minimalkan pelanggaran itu. Maka wanita, jika tujuannya liburan, jalan-jalan, hangout lah atau apalah istilahnya, dia mesti ditemani oleh mahram atau suaminya. Jika tidak, maka nggak boleh. Namun jika dalam kondisi darurat, maka boleh ia safar. Boleh ia safar. Misalnya tujuannya apa? Di jalan ditabrak. Tiba-tiba mesti dibawa ke rumah sakit di luar kota. Safar misalnya. Kan darurat, maka boleh. Menemaninya temennya gitu. Kan tadi sudah kita sampaikan. Wanita dan wanita itu bukan mahram. Yang nemenin dia naik ambulan keluar kota berobat ke rumah sakit karena tabrakan itu teman wanitanya. Maka ini kondisi yang boleh karena sifatnya darurat. Terakhir ya, Anda ingin menegaskan sekali lagi bahwa
dalam kehidupan ini kita tidak hanya dihadapkan pada perkara kebaikan saja. Kalau kita dihadapkan hanya dalam perkara kebaikan saja, maka itu mudah. Kita cari yang paling besar nilai kebaikannya dari di antara dua kebaikan itu. Tapi kadangkala kita dihadapkan dalam kehidupan ini harus memilih dari dua keburukan. Maka kita pilih keburukan yang paling kecil mudarat. Karena itulah kehidupan. Dan kata Syekhul Islam, orang yang cerdas itu bukan orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk. Tapi orang yang cerdas, yang alim itu adalah orang yang bisa memilih, orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang terburuk dari dua keburukan. Bukan hanya memilih yang baik saja, karena dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan pada pilihan itu. Dihadapkan pada dua keburukan dan mesti kita pilih salah satunya. Maka kita pilih yang paling kecil madaratnya. Tadi sudah Anda jelaskan, nikah dengan musik atau nikah tidak nikah sama sekali. Timbang madaratnya. Mesti lebih besar yang batal nikah, karena bisa jatuh dalam perzinahan. Atau misalnya tadi ilmu kedokteran, wanita mesti safar, ya mesti ikhtilat, macam-macam. Tapi kalau dia nggak belajar ilmu kedokteran, nggak ada dokter perempuan di tempatnya, dan harus berobat dengan dokter laki-laki. Maka ini dibolehkan, bahkan diperintahkan, dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan terjadinya mudarat, untuk menutup mudarat yang lebih besar. Ya, hadirin dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hendaknya ini perhatian bagi para wanita, para orang tua, ya, agar memperhatikan interaksi putri-putrinya, bagaimana dalam safarnya, bagaimana interaksinya dengan lawan jenisnya. Jangan sampai kemudian terjatuh dalam perkara yang diharamkan dalam syariat. Karena di zaman ini banyak wanita yang bermudah-mudahan safar ke luar negeri tanpa mahram dengan pacar, man. Ini adalah sesuatu yang fatal, ya. Karena wanita itu memang tidak diperkenankan lakukan safar kecuali dengan mahram. Tapi kalau dalam konteks darurat, maka yang haram itu hukumnya menjadi gugur. Tapi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.